silakan. Terima kasih. Yang terhormat Prof. Laksono, yang terhormat dan kami banggakan Pak Melki, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bapak Ibu dari DJSN dan BPJS Kesehatan, serta Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pertama-tama DJSN mengucapkan terima kasih sudah diundang pada webinar yang sangat baik ini, dan mengapresiasi tentunya serta menyambut baik semangat kita semua dalam rangka continuous improvement, khususnya terkait dengan JKN. Perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa pada DJSN periode lalu, DJSN pernah membuat naskah akademik beserta rancangan undang-undang perubahan gitu ya terhadap undang-undang SDSN dan BPJS yang kalau nggak salah pernah diberikan kepada Komisi 9 gitu pada periode lalu juga. Namun karena kalau di pemerintah sendiri waktu itu belum ada yang bersedia untuk menjadi pemrakarsa, sehingga pada waktu itu kemudian diserahkan ke DPR. Terkait dengan hasil dari kajian ini gitu ya, mungkin satu persatu akan saya bahas tentunya dengan memperhatikan waktu. Jadi pertama mungkin terkait dengan yang paling utama adalah mengenai pembahasan mengenai JKN itu mempunyai ciri sentralistik dalam pembiayaan dengan peraturan yang relatif seragam. Nah ini dasarnya mungkin kaitannya dengan pasal 28H ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 yang memang kewajibannya itu adalah setiap orang dan negara mengembangkan jaminan sosial untuk seluruh rakyat. Jadi memang kata kuncinya adalah setiap orang dan seluruh rakyat. Nah, kaitannya dengan sentralistik ini dulu beberapa kali itu pernah ada banyak pihak yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi gitu ya. Nah, setidaknya ada 5 putusan MK yang terkait dengan gugatan terhadap sentralistik ini gitu, pendekatan sentralistik ini. Tapi MK tidak mengabulkan gugatan para pemohon. Kalau nggak salah saya pernah baca itu pada prinsipnya mekanisme apapun yang digunakan sepanjang memenuhi mandat pasal 28H ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 itu tidak menjadi masalah gitu. Itu yang pernah saya baca di 5 putusan MK. Kemudian memang pernah ada putusan MK nomor 007 tahun 2005 yang memperbolehkan kalau nggak salah itu jaminan kesehatan untuk diselenggarakan di daerah, sehingga membatalkan pasal 5 ayat 2, 3, dan 4. Tapi pasal 5 ayat 1-nya tidak dibatalkan, yaitu bahwa BPJS itu harus dibentuk dengan undang-undang. Nah, sehingga ketika terbentuk undang-undang BPJS, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, putusan MK tersebut menjadi tidak efektif karena tidak memenuhi ketentuan pasal 5 ayat 1 bahwa memang BPJS itu harus dibentuk dengan undang-undang. Jadi undang-undang BPJS telah terbit dan di situ sifatnya sentralistik gitu ya, tidak kemudian otonomi daerah, sehingga dalam tataran implementasi putusan MK tersebut tidak berjalan dengan efektif dan penyelenggaraan SDSN ini dilakukan secara nasional. Kemudian juga mungkin ada mazhab lain gini ya, mungkin kalau mazhab yang selama ini diusung itu kan kaitannya dengan hukum bilangan besar. Jadi semakin besar kepesertaan tersebut, tentunya diharapkan robustness-nya semakin kuat. Jadi kalau kita cek 5 prinsip dari jaminan sosial dunia, mulai dari adekuasi, affordability, sustainability, kemudian predictability dan robustness. Nah, robustness inilah yang menjadi dasar kenapa kemudian dipilih pengelolaan jaminan sosial itu secara nasional atau tidak dalam konteks per daerah yang tidak sejalan dengan hukum bilangan besar. Tapi ini nanti secara teoretis ini tentunya akan menarik gitu ya untuk didiskusikan lebih lanjut kaitannya dengan prinsip lain, yaitu lebih memandang ke akuntabilitas. Lalu kemudian terkait dengan perlu ada kebijakan pembatasan benefit package. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang SDSN itu jelas bahwa untuk penyakit-penyakit yang memang dekat dengan moral hazard itu dikenakan iur biaya. Nah, ini sebenarnya persoalannya mandat itu belum terlaksana sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang SDSN sebenarnya kaitannya dengan JKN ini lebih banyak persoalan-persoalan yang sifatnya implementatif gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu.
Tapi memang kalau dalam konteks perumusan revisi undang-undang SDSN gitu ya, atau juga undang-undang BPJS, itu memang harus komprehensif dan holistik. Jadi tidak hanya JKN saja, tapi juga melihat yang jaminan sosial ketenaga kerjaan juga. Jadi kalau dalam konteks revisi perbaikan, tentunya semangatnya itu baik sekali, dan kami dari DJSN tentunya juga dari dulu sudah mendorong hal tersebut. Lalu terkait dengan kompartemenisasi ini juga menarik juga yang disampaikan dalam hasil kajian ini. Jadi tadi yang saya sudah sampaikan sebelumnya, kompartemenisasi ini memang di sisi lain dari sisi robustness apakah kemudian bisa seperti yang hukum bilangan besar tadi, tapi di sisi lain juga persoalan-persoalan terkait dengan yang disampaikan Prof. Laksono itu juga penting juga, bahwa PBI kemudian seolah-olah jadi mensubsidi orang yang mampu gitu pada prakteknya selama ini. Nah ini yang challenging yang kemudian nanti di naskah akademiknya saya rasa perlu untuk dikaji lebih mendalam. Kemudian di sini juga disinggung ya mengenai penguatan agenda kebijakan JKN gitu ya terkait dengan standarisasi Vaskes dan standarisasi SDM kesehatan. Mungkin ini memang kaitannya dengan kewenangan Kemenkes, Kemendagri, Kementerian Keuangan dan BPJS Kesehatan. Nah, adapun di sini disampaikan diusulkannya melalui peraturan bersama, mungkin bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Dulu memang ada peraturan bersama waktu zaman masih Undang-Undang 10, tapi dengan berlakunya Undang-Undang 12 tahun 2011, junto Undang-Undang nomor 15 tahun 2019, itu tidak ada lagi peraturan bersama. Jadi kalau levelnya kemudian antar kementerian, maka itu harus diatur dalam Perpres Bapak Ibu. Kalau keputusan bersama itu bisa, karena itu sifatnya besiking bukan rekeling. Kemudian yang kaitannya dengan tunjangan kinerja, ya kinerja daerah untuk SDM kesehatan ini tentunya kaitannya lebih ke Undang-Undang Pemda dan Undang-Undang ASN. Nah kemudian soal desentralisasi ini juga menarik. Apakah kemudian JKN didesentralisasi? Mungkin saya kembali lagi ke semangat yang sebelumnya gitu ya, bahwa pasal 28H ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 itu jelas menyampaikan untuk seluruh rakyat. Nah ini kemudian menjadi diskusi yang menarik untuk didalami gitu. Apakah kemudian urusan kesehatan termasuk Jamsos atau bukan? Karena kalau kita kaitkan dengan mandat undang-undang, kalau JKN itu bagian dari Jamsos, jadi bukan bagian dari urusan kesehatan. Jadi JKN dia bergabung dengan jaminan-jaminan sosial lainnya termasuk yang ketenaga kerjaan. Lalu kemudian berikutnya, ini waktu saya tinggal 2.30. Kalau yang terkait dengan KP gitu ya, itu pada prinsipnya tentunya bisa dipertimbangkan usulan yang cukup baik gitu ya. Nah terkait dengan pencegahan fraud, ini sebenarnya di Perpres 82 tahun 2018 itu sudah ada amanat tersebut, tapi pada tataran implementasi ini yang mungkin perlu dievaluasi dan dilihat lagi gitu ya. Karena kalau Permenkes 36 2015 itu sebenarnya itu masih peraturan pelaksanaan dari undang-undang dari Perpres nomor 12. Sehingga perlu penyesuaian. Mungkin sudah ada, saya rasa, cuma saya agak lupa itu kaitannya dengan hal tersebut. Nah, kemudian juga soal pentingnya portability, Bapak Ibu. Jadi memang ada tantangan juga kaitannya dengan FKTP. Jadi kita, sebagaimana kita tahu, peserta JKN itu harus mendaftarkan di FKTP yang dia ingin daftarkan, misalnya pakai mobile JKN. Nah, untuk kemudian pindah FKTP itu yang kemudian membutuhkan waktu. Nah, persoalannya ada orang yang mobilitasnya mungkin tinggi, gitu, penduduk Indonesia, ketika misalnya di daerah lain tahu-tahu sakit, padahal sistemnya berjenjang. Nah sementara dia nggak bisa kemudian pindah KTP. Nah ini yang saya rasa perlu diatur pada level tataran peraturan pelaksanaan. Dan satu lagi kaitannya mungkin dengan, waktu saya tinggal dikit, dengan kompensasi. Nah kalau kita lihat kompensasi di Undang-Undang SDSN itu terkait dengan fasilitas kesehatan di suatu wilayah yang memang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, ini mungkin yang perlu lebih diklarifikasi lagi, apakah kompensasi ini maksudnya seperti apa, karena kalau di undang-undangnya itu menyatakan demikian. Nah, kemudian ada opsi-opsi tadi terakhir, sebelum masih ada waktu sedikit. Opsi-opsi, tentunya opsi-opsi ini sepanjang tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar tadi, gitu ya, itu mungkin dapat dipertimbangkan baik oleh DPR RI yang punya kewenangan untuk pemerasan undang-undang dan pemerintah. Jadi pada prinsipnya, misalnya kaitannya dengan akses komersil, kita juga harus melihat bahwa ini adalah kewajiban negara. Jadi jangan sampai kemudian masuk ke area profit, padahal ini sejatinya merupakan non-profit.
kemudian peserta ingin meningkatkan kelasnya itu bisa ikut COB lah katakanlah seperti yang selama ini sudah berjalan. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.